Jadi perhatikan di sini. Kejadian 10-11 memegang misteri 7 meterai. Karena di kejadian 10-11 berurusan dengan Nimrod. Dengan kata lain, kita melihat sisi yang berlawanan. Seperti Anda melihat penunggang kuda putih, Anda melihat penunggang kuda hitam, karena itu adalah misteri kedurhakaan. Ketika itu, setan itu mulai bergerak untuk menyesatkan Hawa yang kedua seperti Hawa yang pertama dulunya, seperti ular dulu memperdaya Hawa, begitu pula yang ini datang untuk merusakkan pikiran dari kesederhanaan. Setan mengubah malaikat-malaikatnya untuk menjadi para pelayan terang. Tetapi jika gereja tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan, maka dia akan menjadi bingung. Tetapi gereja mampu membedakan. Itu sebabnya Yohanes berkata, ujilah semua roh. Ada banyak roh di luar sana. Kita hanya punya satu Roh Kudus, tetapi ada banyak roh yang lain yang akan meniru Roh Kudus. Jadi, ujilah roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan teguh apa yang baik. Dan bagaimana Anda mengujinya? Dengan firman. Firman adalah Urim Tumim. Ketika firman ada di dalam Anda dan ada seseorang yang berbicara begini, begini, dan begini, jika itu tidak menyala, maka ada sesuatu yang salah. Dan sepanjang firman yang asli ada di dalam diri seseorang, firman itu hidup dan kuat dan tajam dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Firman itu sanggup membedakan dan dia akan langsung membedakan roh itu dengan seketika. Anda paham? Dan jadi, ujilah roh itu. Jadi, di kejadian 10 dan 11, Nimrod diperkenalkan kepada kita di pasal yang ke-10. Ini adalah roh antikristus. Ia akan menjadi nabi palsu dan kemudian menjadi binatang. Ketika ia menjadi binatang, seluruh dunia berkumpul di bawah dia. Ketika kita melihat dia datang, ia hanya Ham memperanakkan Kus dan Kus memperanakkan Nimrod. Anda paham? Ia belum melakukan apapun dan kemudian ia mulai menjadi seorang manusia yang perkasa di muka bumi. Oknum yang terlahir ini sedang berkembang dengan maju di sana. Anda mulai melihat karakteristik tertentu mulai muncul. Ia suka dengan perang. Ia punya ambisi. Ia ingin memiliki kekaisaran yang besar. Ia melihat kemampuan-kemampuan tertentu yang ada di dalam dirinya. Dan jadi, ia sekarang dengan jenis iman dan keberanian, ia ingin maju. Tidak ada tantangan yang terlalu besar baginya. Karena ia mendapatkan pelatihan dan kemajuan bagi dirinya. Ia mengejar singa. Anda tahu, ia bertarung dengan macan tutul. Ia tidak lari menghindari beruang. Anda tahu macan tutul itu seperti Yunani kan? Dan Anda tahu beruang adalah seperti Rusia. Media dan Persia adalah beruang yang ada di dalam kitab Daniel. Lihat, singa adalah Babel. Dan jadi, dia sekarang di alam binatang. Ia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ini dan ia tidak takut. Ia tidak takut dan tidak menjadi kecut akan hal-hal tersebut. Dan itulah sebabnya kita melihat di pasal 10 dan pasal 11 bagaimana ia bertumbuh dari tempat itu sampai seluruh dunia berkumpul di bawah dia. Ketika Anda memandang, Anda lihat dari meterai yang pertama, kuda putih tampil untuk menaklukkan dan menaklukkan. Ia pergi menaklukkan untuk menaklukkan. Dan kemudian Anda lihat ia berganti kuda-kuda karena kekuatannya semakin bertambah besar. Alam keagamaan sudah ia taklukkan. Sekarang ia pergi ke alam perpolitikan. Ia masuk ke alam pemerintahan. Ia melakukan pertempuran. Ia merebut berbagai tempat. Ingatlah bagaimana kita dulu mengambilnya di situ. Tempat yang pertama, Babel. Kemudian ia memiliki 4 kota yang berikutnya yang ia dirikan. Kemudian ia datang sekarang ketika ia menjadi kuat, ia pergi dan mendirikan Niniwe. Kemudian ia memiliki 4 kota yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana ia sudah membangun kota-kota ini. Di sana, saya telah memberitahu Anda, itu adalah strategis. Karena itu semua berpusat kepada satu ujung. Ketika Anda melihat penunggang kuda putih tampil, ia tidak selamanya menjadi kuda putih. Ia menunggangi kuda itu, tetapi ia tidak berhenti dengan kuda itu. Tetapi ia pergi sekarang kepada kuda merah. Dengan pedang, ia mengambil damai sejahtera. Perang ini, kekuatan militer di bumi. Ia pergi merebut sumber-sumber daya. Karena perang bukan hanya sekedar bertempur untuk unjuk kekuatan. Perang, ia ingin merebut tempat-tempat yang strategis. Ia mendirikan kota-kota itu, di mana ia bisa mengendalikan kawasan-kawasan tersebut. Anda paham? Perdagangan dan niaga dan pengaruh politik dan semua hal ini. Ketika Anda melihat Amerika dan Roma dan kekuatan ini di sini di muka bumi, Rusia dan mereka, Anda sebenarnya sedang melihat bagaimana mereka beroperasi. Anda sebenarnya sedang melihat di mana mereka sedang membuat investasi mereka di dalam jenis pesawat tertentu, jenis bom tertentu. Mereka berusaha untuk mendapatkan ilmuwan terbaik mereka. Anda mengerti? Mereka mendapatkan rekan-rekan bersama dengan mereka yang seperti mereka untuk diperkuat karena mereka memiliki ideologi komunis yang mengikat mereka bersama-sama. Sedangkan yang lainnya memiliki ideologi Katolik yang mengikat mereka bersama-sama. Paham? Dan jadi itu adalah tubuh-tubuh yang sedang dibentuk. Orang-orang di tempat-tempat yang berbeda dengan jenis tubuh yang berbeda, dari agamawi kepada perpolitikan. Kemudian Anda melihat ia memiliki kuda yang berikutnya, seekor kuda hitam. Dan
Ia menunggang sekarang, ia tidak memegang pedang di tangannya, namun ia memegang timbangan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, oknum yang sama. Tetapi Anda melihat dia sekarang di alam perekonomian. Ia melakukan perang ekonomi. Ia sedang mengendalikan perekonomian. Ia melakukan perang militer dengan pedang, mengambil damai. Ia menegakkan kekuatannya di muka bumi. Ia merebut kawasan-kawasan. Ia menegakkan pengaruh-pengaruhnya dan semua hal ini. Ia membuat aliansi-aliansi sehingga ia bisa mengendalikan kawasan-kawasannya dan kawasan-kawasannya memiliki kekayaan dan sumber daya untuk memperkuat mereka. Jadi ini adalah visi yang sedang ia jalani, yang ia genapkan. Hingga ia sampai ke kuda pucat itu. Kita melihat seluruh dunia, seluruhnya. Gerakan oikumene mengikuti dia. Dan neraka mengikutinya. Katolik dan Protestan, ia sedang mengendalikan kekayaan dunia. Ia tampil di sana. Dan namanya sekarang, namanya adalah maut. Pertama-tama, ia membunuh dengan agamawi, kematian religius, pengajaran palsu, firman yang diselewengkan. Selanjutnya, ia tampil dan membunuh dengan pedang. Lalu ia membunuh mereka dengan menghancurkan perekonomian, membuatnya hidup di dalam kemiskinan, memberikan pinjaman kepada mereka, namun mereka tidak bisa membayarnya, dan si peminjam menjadi budak bagi si pemberi pinjaman, sehingga ia merebut sumber daya dengan tipu muslihat. Mereka berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Ia menjadikan mereka budak-budak. Itu adalah sebuah rencana. Urapan roh jahat itu sungguh adalah gambaran Lucifer yang sedang bekerja melalui saluran tertentu. Anda paham? Saya percaya Allah memberikan kepada Anda roh pewahyuan dan hikmat sembari Anda duduk dan mendengarnya, sehingga Anda bisa menangkap gambarnya. Anda bisa melihat dunia, bagaimana sistem dunia didirikan. Anda lihat, kitab Wahyu adalah hal-hal di dalam bentuk simbol-simbol. Tetapi kemudian Anda perhatikan kekuatan-kekuatan di bumi. Di kitab Daniel, bangsa-bangsa yang sama ini diperlihatkan sebagai predator-predator, binatang-binatang yang mengendalikan wilayah-wilayah tertentu, binatang-binatang yang kuat. Dan bagaimana mereka membunuh dan melahap semuanya ini. Ketika Anda melihat di bumi, Anda melihat perang terjadi, Anda melihat konflik, Anda melihat di area-area tertentu di mana pemerintah-pemerintah sedang dikendalikan oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti yang kalian semua tahu, kalian semua di sana di Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, lalu di Filipina dan tempat-tempat ini, itu adalah Katolikisme. Anda mengerti? Dan jadi bagaimana kekuatan-kekuatan itu datang? Mereka masuk. Dan jadi mereka membentuk aliansi-aliansi. Dan kemudian mereka mulai membawa mereka berada di bawah perundang-undangan. Karena mereka sudah semakin mapan. Jadi mereka membawa orang-orang dan insinyur, pemilu-pemilu dan semua hal ini kepada orang yang mana yang akan tampil untuk memerintah. Karena mereka ingin menjaga aliansi tersebut. Karena orang-orang itu ada di tempat yang strategis di Asia. Asia adalah benua dengan populasi terbesar di dunia. Cina adalah 1,4 miliar lebih sekarang. India hampir 1,4 miliar. Anda paham? Bagaimana ukuran dari pasar tersebut dari antara orang-orang itu? Perhatikan dan lihat betapa besarnya jumlah populasi orang-orang tersebut, dan kemudian melihat jenis-jenis keterampilan dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan dan lihat bagaimana kekuatan-kekuatan yang lebih besar, bangsa-bangsa industri, dan mereka hanya memakai mereka untuk sebagai buruh-buruh, sebagai angkatan buruh. Dan mereka membuat semua barang di negara-negara itu murah, karena mereka membuat orang-orang itu tetap tinggal di dalam kemiskinan. Lihatlah negara bekas koloni Inggris itu, India. Lihatlah semua produk-produk khusus dan semua produk Apple, mereka membuat semuanya itu di Cina. Perhatikan dan lihat. Perhatikan dan lihat semua pakaian yang bagus-bagus dan semua hal-hal ini yang mereka jual ke negara-negara yang lebih besar. Negara-negara dunia pertama, itu menjadikan mereka dunia ketiga. Karena mereka membuat orang-orang itu di sana tetap menjadi angkatan buruh. Tetapi sebagaimana kekuatan itu terus bertumbuh dan perpolitikan berubah, Anda melihat sekarang berbagai macam aliansi mulai terbentuk. Dan ketika berbagai macam aliansi itu mulai terbentuk di dunia, kemudian Anda melihat permusuhan. Karena sekarang itu adalah predator-predator yang bersaing untuk memperebutkan sumber-sumber daya. Para predator yang menginginkan tempat yang strategis untuk memiliki kendali dan pengaruh di kawasan-kawasan tertentu. Karena itu penting bagi mereka. Karena tidak ada singa. Siapa yang ada di puncak rantai makanan yang ingin berakhir menjadi anjing hutan dan hanya mendapatkan sisa-sisanya, Anda tahu. Sesudah singa makan dan macan tutul makan dan mereka meninggalkan di situ, kemudian Anda melihat binatang-binatang yang kecil, predator-predator yang lebih kecil, mereka bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sisa-sisa tersebut. Tetapi binatang yang besar yang ada di puncak rantai makanan, mereka mengendalikan, mereka punya senjata nuklir dan mereka punya semua yang lainnya. Dan jadi mereka sudah memakai hal-hal ini
di masa-masa yang lampau. Tetapi beberapa dari bangsa-bangsa ini juga sedang bangkit. Dan mereka punya nuklir, India punya nuklir, China punya nuklir, Pakistan punya nuklir, Korea Utara juga punya nuklir. Jadi ketika dunia menjadi seperti itu sekarang, Anda tahu itu adalah sebuah tempat yang berbahaya.